Halo semuanya, selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas berbagai aspek menarik dari sejarah, budaya, dan peristiwa penting yang membentuk Indonesia. Jika Anda penggemar sejarah, suka menggali cerita-cerita lama yang penuh heroisme, perjuangan, dan taktik militer, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan mengupas tuntas salah satu peristiwa paling heroik dan epik dalam sejarah Indonesia, Perang Jawa, atau yang lebih dikenal dengan Perang Diponegoro. Perang ini berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 dan merupakan salah satu konflik terbesar antara rakyat Jawa dan pemerintahan kolonial Belanda. Yuk, kita simak lebih lanjut. Pengenalan. Perang Jawa, Perang Diponegoro. Perang Jawa, yang juga dikenal sebagai Perang Diponegoro, adalah sebuah perlawanan besar yang terjadi di Pulau Jawa melawan kekuasaan kolonial Belanda. Perang ini dipimpin oleh seorang bangsawan karismatik dan patriotik, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia, yang terkenal karena keberaniannya dan dedikasinya untuk melawan penjajahan. Latar belakang perang. Ketidakpuasan rakyat pada awal abad ke-19, rakyat Jawa semakin tidak puas dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan ini termasuk: 1. Pajak dan tanah. Pengenaan pajak yang berat dan kebijakan tanah yang merugikan rakyat kecil menimbulkan ketegangan. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda juga menyebabkan penderitaan dan kelaparan di kalangan petani. 2. Korupsi. Banyak pejabat lokal yang bekerja untuk Belanda korup dan tidak adil dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menambah ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan kolonial. 3. Ketidakadilan sosial. Kebijakan yang merugikan rakyat kecil dan menguntungkan elit lokal yang bekerja sama dengan Belanda memperparah situasi. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono Tepur dari Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro tumbuh dengan pandangan yang kritis terhadap Belanda, terutama karena melihat penderitaan rakyat dan ketidakadilan yang terjadi. Ketika Belanda mulai membangun jalan yang melewati tanah leluhurnya tanpa izin, hal ini menjadi pemicu langsung yang membuat Diponegoro memutuskan untuk memimpin perlawanan. Jalannya perang, taktik gerilya. Diponegoro dan pasukannya menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan yang sulit di pegunungan dan hutan-hutan Jawa. Mereka melakukan serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda dan kemudian dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Taktik ini sangat efektif dalam mengganggu logistik dan komunikasi Belanda, serta melemahkan moral pasukan musuh. Pertempuran utama. Banyak pertempuran besar terjadi selama perang ini. Salah satu yang terkenal adalah pertempuran di Tegalrejo, tempat kediaman Diponegoro, yang menjadi awal dari perlawanan besar-besaran. Selain itu, pertempuran di daerah Bagelen dan Banyumas juga mencatatkan kemenangan penting bagi pasukan Diponegoro. Keterlibatan rakyat. Perang Diponegoro melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari petani hingga bangsawan. Banyak rakyat yang bersimpati dengan perjuangan Diponegoro dan bergabung dengan pasukannya. Mereka semua berjuang dengan tekad yang sama, mengusir penjajah dari tanah mereka. Perang ini juga melibatkan banyak pemimpin lokal dan tokoh agama yang mendukung perjuangan Diponegoro. Strategi dan taktik perang. Pembuatan benteng. Salah satu taktik yang digunakan oleh Diponegoro adalah membangun benteng-benteng di daerah strategis. Benteng-benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan dan tempat perlindungan bagi pasukan dan rakyat yang terlibat dalam perang. Beberapa benteng terkenal yang dibangun selama perang ini termasuk Benteng Selarong dan Benteng Pleret. Mobilisasi pasukan. Diponegoro mampu memobilisasi pasukan dalam jumlah besar, termasuk prajurit lokal dan sukarelawan dari berbagai daerah di Jawa. Dia juga mengorganisir pasukannya dengan baik, membagi mereka menjadi unit-unit yang lebih kecil dan efisien untuk melakukan serangan mendadak dan operasi gerilya. Penggunaan simbol dan semangat.
Diponegoro menggunakan simbol-simbol keagamaan dan nasionalisme untuk memotivasi pasukannya dan rakyat Jawa. Dia sering mengenakan pakaian putih yang melambangkan kesucian dan keberanian, serta menggunakan bendera hijau sebagai simbol perjuangan Islam. Semangat jihad dan keyakinan bahwa mereka berjuang untuk membela tanah air dan agama memberi kekuatan moral yang besar bagi para pejuang. Pada dampak dan akhir perang kerugian besar. Perang ini menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Diperkirakan sekitar 200.000 orang tewas, termasuk warga sipil. Belanda juga mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar akibat perang yang berkepanjangan. Infrastruktur hancur, ladang pertanian terbengkalai, dan banyak wilayah yang menjadi tak terurus akibat pertempuran yang terus-menerus. Penangkapan Diponegoro. Pada tahun 1830, melalui tipu muslihat, Belanda berhasil menangkap Diponegoro dalam perundingan di Magelang. Dia kemudian diasingkan ke Manado dan akhirnya ke Makassar, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya sampai meninggal pada tahun 1855. Penangkapan ini menandai berakhirnya perlawanan besar-besaran dan mengakhiri Perang Jawa. Dampak jangka panjang. Perang ini memaksa Belanda untuk melakukan reformasi besar dalam kebijakan kolonial mereka, termasuk dalam sistem administrasi dan militer. Perang ini juga memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia memiliki kemampuan untuk melawan penjajah, meskipun harus menghadapi kesulitan besar. Pemerintah kolonial Belanda mulai lebih berhati-hati dalam menangani urusan dalam negeri dan berusaha untuk lebih memahami budaya dan kebiasaan lokal. Signifikansi, semangat perlawanan. Perang Diponegoro memperkuat semangat perlawanan terhadap kolonialisme di kalangan rakyat Indonesia. Ini menjadi simbol keteguhan dan keberanian dalam melawan penjajahan yang menginspirasi generasi berikutnya. Perang ini juga menunjukkan bahwa meskipun teknologi dan kekuatan militer Belanda lebih unggul, semangat dan tekad rakyat Indonesia tidak bisa diremehkan. Pengaruh sejarah. Perang ini tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia, tetapi juga mengubah pandangan Belanda terhadap koloninya. Diponegoro menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Dikenang karena keberaniannya dan pengorbanannya demi kemerdekaan bangsa. Warisan perjuangan Diponegoro terus hidup dalam semangat nasionalisme dan kebanggaan rakyat Indonesia. Penutup. Itulah gambaran lengkap tentang Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Perang ini adalah salah satu bukti nyata dari keteguhan dan keberanian rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Pangeran Diponegoro menjadi simbol perlawanan yang tak kenal menyerah, dan warisannya terus menginspirasi semangat perjuangan hingga hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan mengupas lebih banyak cerita menarik dari sejarah dan budaya Indonesia.